Mandi udah, baju oke, make up cek, parfum semriwing. Pagi gini saatnya dengerin Inspirasi Pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Stay tune ya, hanya di Kanal BC Radio. Kanal BC Radio Customs News and Entertainment Station. Selamat pagi sahabat BC. Apa kabarnya nih pagi ini? Semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya menjalankan paginya. Kali ini hadir di Inspirasi Pagi bersama saya Elizabeth dan rekan saya. Iyalah. Iya. Nah, 1 jam ke depan kita bakalan ngebahas tentang operasi gempurnya Bea Cukai di tahun 2024 ini. Betul. Karena kalau misalnya sahabat BC tahu nih, tanggal 5 Juli kemarin itu kita baru kick off Operasi pelaksanaan gempur ya, operasi Mbak? gempur. Benar. Dan untuk tahu lebih jauh Lebih nih jauh, tentang lebih lanjut, operasi ini, benar. apalagi katanya sih fokusnya di rokok ilegal ya El ya. Kita udah kedatangan tamu ya El di Iya, studio benar. kita. Betul. Siapa El? Ada Bapak Umay, Kepala Seksi Penindakan dan Cukai. Selamat pagi, Pak Umay. Penindakan Cukai hari. Ya. Aduh, ini ya penuh karisma ya dari suaranya. Betul. Lagi Pak. Mahal suaranya nih. Ya ampun, iya benar. Apa kabarnya Pak Umay pagi ini? Alhamdulillah baik, sehat Alhamdulillah dan baik. cerah seperti cuaca pagi ini. Hai, senyumnya Pak Umay juga ya bikin kita semangat yang ada di studio. Studio ini ya pagi ini ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong rokok ilegal nih Pak Umay, kita pengen tahu nih langsung nih biar apa ya, sama gitu ya persepsinya antara kita sama sahabat BC Betul. tentang rokok ilegal. Boleh dijelasin sedikit nggak sih Pak Umay, rokok ilegal itu sebetulnya apa sih? Rokok ilegal. Kalau rokok ilegal ini apa? MC-nya udah berkeluarga apa belum? Saya sudah Pak. Ah. Kalau Eli belum. Jadi sebelum saya tanya, kita tanya orang dalam dulu nih. Oke. Ordal. Ordal. Kalau menurut Mbak, apa aja sih rokok ilegal? Rokok ilegal, tahu El? Kalau aku taunya rokok ada ilegal pita itu cukai. ada 5 ciri ya kalau nggak salah Iya, ya. benar. Yang pertama tuh rokok polos, yang nggak ada pita cukainya. Terus pita cukainya bekas. bekas benar. Terus palsu ya nggak sih Pak? Iya. Terus salah Peruntukan dan salah personifikasi. Personalisasi. Personalisasi. Jadi itulah. Jadi kita sebelum menanya orang awam ataupun sekitar, kita coba tanya kita dulu. Oke. Kita paham gak sih sebetulnya tugas kita apa gitu kan? Jangan sampai nanti kita sebagai petugas BC nggak mengerti nih rokok ilegal seperti apa. Ketika kita mengedukasi masyarakat, kita sendiri nggak tahu rokok ilegal seperti apa. Jadi memang seperti yang Mbak Yela sampaikan. Nah, habis saya kalau Yela jadi Yela gitu kan. Jadi rok itu sebetulnya ada 5. Nah, jadi ada yang polos. Polos ini kalau kita lihat rokok tanpa dilekati pita cukai. Oke. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu atau sahabat BC melihat rokok yang tidak dilekati pita cukai, itu bisa dipastikan itu rokok ilegal, baik yang produksi dalam negeri maupun yang impor. Kalau yang impor mungkin sering dengar lah, ada macam-macam, ada Manchester, ada Smith, ada mungkin Luftman seperti itu. Kemudian yang dalam negeri juga ada macam-macam biasanya mereknya gitu. Kemudian rokok yang menggunakan pita cukai bekas. Oke. Jadi saat BC itu kalau kita lihat pita cukainya yang bekas itu kan kelihatan lah seperti baju bekas kan, robek gitu kan. Iya, robek gitu ya, robek, Pak. kotor seperti itu. Jadi rokok tapi dilekati dengan pita cukai yang bekas. Nah, itu juga yang kedua. Yang ketiga, pita cukai rokok dengan pita cukai palsu. ya. Nah, yang palsu sebetulnya mudah diidentifikasi, asal teman-teman bisa paham seperti mengidentifikasi uang palsu. Kadang-kadang oke. kan cuma Ada alatnya gitu ya, ada Pak ya? alatnya secara visual pun bisa kelihatan. dikenali. Karena kan rata-rata kalau yang palsu itu mereka menggunakan printed saja. Seperti itu. Beda halnya kalau pita cukai asli. Memang kalau untuk ciri-ciri khusus hanya orang-orang tertentu, terutama kita di Bea cukai sebagai gitu bea cukai ya. paham. Tapi secara umum ya kalau kita melihat uang asli dan uang palsu seperti uang asli namanya kelihatan seperti itu. Kemudian yang keempat, tidak sesuai peruntukan. Kenapa tidak sesuai peruntukan? Ya kalau kita lihat rokok terus ada pitanya. Nah, pitanya kalau yang tidak tidak sesuai peruntukan, salah peruntukan itu
biasanya dia menggunakan pita cukai SKT dilekati untuk Ke rokok SKM gitu ya. Secara mudahnya kalau kita lihat dari kalau pita SKT itu panjang. Ada yang punya rokok nggak? Bagus. Oh, pita itu lebih panjang itu, Pak. Lebih panjang. Jadi dia menutupi di apa? Bungkusnya Di itu bungkus ya. atas. Betul. Kalau yang SKM pitanya melekati di samping dan dia lebih lebar. Oh, iya. Jadi kalau secara visual tuh gampang bedainnya kalau salah peruntukan seperti Tapi itu. perlu dikasih tahu dulu nih Sobat BC, kalau SKT sama SKM. SKT itu adalah sigaret kretek mesin. Betul. SKT itu sigaret kretek Tangan. tangan. Jadi sebenarnya harusnya sesuai ya kalau SKT Iya. pita cukainya SKT. Betul, Iya, betul. iya. Oke. Nah, Yang terakhir, ciri terakhir, Pak. yang salah personalisasi. Kalau personalisasi itu sama juga seperti itu, tapi kode perusahaannya tidak sesuai. Oh, yang golongan-golongan itu berarti apa ya? Iya. Jadi kadang-kadang dia sebetulnya udah pakai pita orang, pitanya salah peruntukan, tapi pakainya punya orang. Misalnya PT-nya ABC, ternyata di pita JKL seperti itu. Kalau misalnya jumlah rokok beda dengan pita cukai itu masuk kemana, Pak? Salah peruntukan juga. Salah peruntukan juga. Betul. Oh, oke. Iya. Karena Jadi kalau gitu. misalnya yang personalisasi betul ya Pak ya. Iya. Jadi kadang tuh emang ditemuin mereka pakai golongan yang lebih rendah gitu ya Pak, Ya. biar tarifnya lebih murah. Betul. Oke. Dari SKT dan SM pun sama ada perbedaan tarif seperti itu. Jadi kalau kita sahabat BC ini melihat sebetulnya simpel sekali membedakan antara yang rokok ilegal dan tidak ilegal. Jadi udah paham nih ya. Ciri-cirinya tuh tadi ada 5 bahkan ya. kasat mata pun Bisa gitu. ngebedain. Bisa ngebedain. Nah, terus kita mau nanya lagi nih. Kenapa sih? Heeh. Bisa ada rokok ilegal Iya, dan gitu, masih Pak? marak gitu loh kita temuin. Sebetulnya kami ya sahabat BC, kami dari Bea Cukai terutama dari pengawasan itu nggak kurang-kurang ya untuk melakukan penindakan untuk menekan rokok ilegal. Kalau ditanya masih ada, nanti bilangnya wah nggak kerja dong Bea Cukainya. Nah, sebetulnya tahun lalu pun kami sudah melakukan penindakan sekitar 720-an juta batang. Wow. Seperti itu tahun lalu ya. Tahun ini udah sekitar 300 juta lebih lah. Juta batang ya. Jadi sebetulnya effortnya kita udah melakukan extra effort. Nah sama kayak Gempur ini extra effort kita untuk menekan peredaran rokok ilegal. Terus kenapa masih ada? Iya. Nah, ya kan pertanyaannya. Orang kan udah ini aja tarifnya dimurahin. Oh, iya, Gitu kan. benar. Iya Iya, nggak? betul. Kenapa orang masih ada? Karena rokok ilegal itu identik dengan murah. Dengan murah. Benar. Ya kan? Iya. Yang mana mungkin dari culture-nya kita, masyarakat kita masih suka merokok seperti itu. Tapi daya beli masyarakat kan berkurang. Rendah gitu ya. Iya. Kadang-kadang ada orang bilang, ya kenapa nggak tarifnya direndahin aja? Cuman kan kebijakan kita ini kalau orang teknis atau DTFC bilang, ya kita ada 4 pilar kebijakan sebetulnya. Kenapa rokok itu tarifnya tidak boleh rendah seperti itu? Mungkin juga dari penekanan rokok ilegal, terus dari prevalensi merokok menekan seperti itu. Jadi sebetulnya banyak hal lah seperti itu. Terus kemudian masyarakat juga istilahnya belum memahami secara jelas apa sih sebetulnya kerugiannya rokok ilegal. Sebetulnya kalau masyarakat bisa sahabat BC ini, sebetulnya kita dengan merokok ilegal katakanlah, kita bisa memberikan manfaat buat negara. Ada penerimaan negara di situ. Sebetulnya penerimaan negara itu dimanfaatkan oleh sahabat BC seperti jalan, sekolah, seperti Rumah itu. sakit juga Rumah gitu, sakit Pak. juga seperti itu. Itu Mbak. Dan tadi kan Pak Umay juga nyebutin tentang prevalensi merokok gitu ya Pak ya. Dengan banyaknya rokok ilegal itu ternyata juga prevalensi merokok tuh meningkat gitu nggak sih? ya. Tapi pilihannya kan dan harganya murah. Iya, karena Betul. harganya murah jadi gampang Semua diakses orang sama bisa akses, pelajar iya, gitu bahkan ya. Semua profesi lah bisa beli nih si rokok Oke, ilegal. nah untuk mengatasi segala peredaran Salah rokok satunya ilegal tadi ini dengan program operasi gempur rokok gempur, ilegal. benar. Nah, boleh dijelasin sedikit nggak nih Pak tentang operasi gempurnya Bea Cukai ini? Operasi Gempur merupakan namanya gempur terus gitu kan. Iya benar. Jangan nanti jadi stigma kita gempur malah jadi gempor. Gempor. Enggak. Kita
sebetulnya Gempur ini kegiatan rutin pengawasan, cuman intensitasnya lebih tinggi. Oh, oke. Sebetulnya tidak ada Gempur pun kita tetap melakukan operasi pengawasan ya, Pak? operasi rokok ilegal seperti itu. Jadi jangan dilihat Bea Cukai kerjanya pas saat Gempur, tidak. Nah, di Gempur inilah kita extra effort mulai dari kita mendaya gunakan jaring poros-poros kita seperti itu. Bagaimana dari Jawa, dari Sumatera, dari Kalimantan dan Sulawesi bekerja sama untuk menekan peredaran rokok ilegal seperti itu. Jadi kita juga melakukan istilahnya mengintensifkan antar unit kita seperti itu. Bagaimana kita juga dari kantor pusat melakukan asistensi, melakukan pengawasan rokok ilegal seperti itu. Oke, jadi emang secara serentak gitu ya Pak ya? Ya betul. Dan serentak. intensitasnya yang lebih tinggi. Tapi Iya, kalau di operasi operasinya Gempur ini. rutin sih Sebetulnya rutin ya, kerjaan benar. rutin. Pak Umay sendiri turun ke lapangan nggak Pak? Sometimes kita turun, iya. tapi ya karena kesibukan di kantor pusat, tapi tidak bisa setiap waktu untuk bisa turun. seperti itu. Iya, tapi tetap yang kayak tadi Pak Umay bilang, Tetap pusat itu pantau. selalu Iya, mengasistensi benar, gitu ya, asistensi. unit-unit vertikal. Nah, penasaran nih Pak, nih hasil operasi Gempur tahun 2023 kan, kalau tahun 2024 masih berjalan nih prosesnya. Nah, kalau hasil dari operasi Gempur tahun 2023 gimana Pak? Seperti Gempur 2023, sebetulnya banyak hal ya. Kita juga kalau bisa bicara masalah capaian, bagaimana di operasi Gempur 2023 itu BHP penindakan kita bisa lebih tinggi seperti itu. Kemudian kita bisa juga melihat Gempur itu memberikan impact hampir 44% dari total penindakan kita. Itu padahal Gempur itu biasanya kita cuman 1 bulan gitu satu ya. bulan, Iya. mungkin di extend 1 bulan lagi seperti itu. Enggak setiap tahun, paling kita maksimal 2 bulan melakukan Gempur seperti itu. Karena apa? Yaitu extra effort, kita harus mencurahkan semua sumber daya manusia kita kan seperti itu, termasuk biaya yang dianggarkan kepada kita, seperti jangan sampai nanti biaya ini tidak menjadi efektif seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat kalau pada saat Gempur itu, kalau kita bicara masalah produksi, produksi SKM kita meningkat seperti itu. Terus kemudian apresiasi dari stakeholder, bagaimana katakanlah kalau orang marketing bilang sales mereka meningkat lah seperti itu. Yang benar-benar. resmi tadi ya Pak? Iya, salesnya yang meningkat, resmi benar, seperti benar, itu. benar. Banyak hal lah sebetulnya. Banyak hasilnya ya operasi Gempur tahun Iya, karena para pelaku industri rokok juga merasa terbantu banget ya dengan operasi Gempur iya, ini, betul. karena bisa menciptakan yang namanya level playing field ya kalau nggak salah. Jadi saingannya sehat gitu ya Pak Saingannya ya. Ya, betul. Jangan sampai nanti orang yang ilegal merasa nyaman untuk betul, melakukan produksi ataupun melakukan iya, pemasaran gitu kan. Kita harusnya memprovide mana yang legal seperti itu. Jadi mereka lebih lancar dalam berusaha. Oke, nah kalau operasi Gempur itu kan tadi dikatakan bahwa dilaksanakan secara serentak nih ya oleh seluruh unit vertikal Bea Cukai, terus secara terpadu juga, jadi dari daerah produksi betul ya Pak ya, sampai ke pemasaran. Nah sebetulnya siapa sih Pak yang disasar? Apakah ini nih sebetulnya keresahan masyarakat juga ya? Apakah warung-warung kecil itu juga termasuk yang nih dalam menggunakan target juga gitu sebenarnya target juga nggak sih? Saya minum dulu. Oke, boleh. Ya ampun, iya boleh. Oh iya, aku sekalian bacain ya. Jadi dari tadi pagi nih sebelum kita siaran mulai nih tentang operasi Gempur, ada teman kita yang mendengarkan nih dari Satpol PP. Sorry, tadi mana ya? Dari Lamongan. Satpol PP Kabupaten Lamongan. Halo Satpol PP, selamat pagi. Selamat pagi Mas Riki, selamat mendengarkan ya. Iya, Semoga makin semangat ya. betul. Nah untuk sahabat BC yang mungkin mau nanya juga tuh, mungkin Boleh, salam boleh, juga, bisa banget WA di 0812 4920 7758. Atau bisa juga komen di Instagram kita @kanalbeacukai. Betul. Nih lanjut mungkin Pak pertanyaan. Udah minum? Udah minum. Udah. Abis ditanya terus nggak ditawarin minum. Iya. Kan? Nggak dipersilakan. Enggak ada persilakan. Jadi siapa nih Pak target operasi Gempur kita Kalau Pak? target sebetulnya kalau target ya semuanya lah yang Semuanya, yang oke. istilahnya mulai dari produksi, distribusi sampai hilir pemasaran dalam hal ini. Oke. Seperti itu. Jadi ada orang yang memframe nyasarnya ke warung-warung kecil. Iya. Sebetulnya ya mereka ujung tombak, tapi bagaimana kita memberikan pemahaman kepada mereka nih, jangan sampai mereka menjual rokok Mengedarkan ilegal gitu ya, Pak. Iya, gitu. benar. Jadi
semoga ini memberikan deteran efek. Ibu kan sudah, ibu atau bapak ataupun sahabat BEC sudah pakai anggaran dari pemerintah, udah pakai jalan, fasilitas, ya dibantulah untuk tidak menjual rokok ilegal. Seperti itu. Ya sebetulnya nggak sekedar kita warung-warung. Ya warung itu merupakan operasi rutin yang sudah biasa kita lakukan gitu loh. Memang nanti kedepannya kita harus bisa lebih baik memanage bagaimana kita melakukan operasi kepada warung-warung kecil. Sebetulnya inilah ujung tombaknya mereka pemasaran. Tapi ketika kita ketatkan katakanlah di warung kecil, kemudian di hulu, hilir, ataupun distribusi, itu akan memberikan deteran efek. Mereka akan susah menjualnya lagi seperti itu. Iya sih, betul juga. Iya kan? Jadi ngefek ke produsennya nanti. Iya, karena begitu kita bilang jangan jual ini lagi, ini ilegal. Terus mereka dapat katakanlah ketika sudah dapat punishment ataupun peringatan seperti itu, mereka akan tidak menjual lagi. Kita harapkan seperti itu. Sehingga rantai distribusi mereka kesulitan. Kita mempersempit rantai distribusi, termasuk distribusi. Seperti di PJT. Nah, itu juga kami melakukan operasi di PJT seperti itu. Jadi kalau teman-teman yang di lapangan itu bisa melakukan operasi di PJT, bisa membedakan mana sih yang kirimannya rokok. Berarti kalau misalnya belinya kayak dari salah satu platform belanja gitu ya Pak, itu juga bisa ditegak. E-commerce itu bisa ditegak juga bisa. ya? Ketika kita mungkin kalau dari hulu ketika outbound-nya, nanti kalau dari hilir bicara inbound-nya. Ketika mereka datang katakanlah kirim dari yang terkenal kan dari salah satu tempat di Jawa Timur lah katakanlah. Di Jawa Timur dikirim, ya kita jegat di outbound-nya Jawa Timur. Dan itu juga dengan kita sosialisasi ke PJT, teman-teman di PJT juga jadi informan kita gitu ya Pak. Betul, cocok sekali yang seperti Mbak sampaikan. Jadi bagaimana kita melihat PJT ini memberikan informasi, memberikan rasa tanggung jawab seperti itu. Sebetulnya tugas menekan atau memberantas rokok ilegal ini bukan tugas Bea Cukai Selatan. Butuh dukungan dari terutama mungkin sekarang ada Satpol PP yang memanfaatkan DBHCAT seperti itu. Kita bekerja sama dengan mereka untuk melakukan operasi bersama seperti itu. Ya memang DBHCAT belum semuanya, tapi kedepannya pun nanti ada pajak rokok seperti yang bisa dimanfaatkan untuk operasi bersama seperti itu. Dan sama seperti Mbak Yala mungkin punya suami, ya jangan beli rokok ilegal juga. Alhamdulillah nggak ngerokok Pak. Jadi tapi vape ya sama tetap itu kan. Iya juga ya. Jadi kalau orang terdekat juga harus diinfokan untuk tidak menggunakan rokok ilegal ya Pak. Seperti itu dalam komplek ya, kita sebagai agennya Bea Cukai, humasnya Bea Cukai juga seperti itu. Harus infoin gitu loh, betul. Nah ini nyambung banget nih sama pertanyaan dari Pak Demuza di Bea Cukai Malang. Beliau bertanya nih, apa yang diharapkan Bea Cukai kepada masyarakat untuk mendukung operasi gempur ini? Nah, silahkan Pak. Gimana tadi? Apa yang diharapkan oleh Bea Cukai kepada masyarakat untuk mendukung operasi gempur ini? Sebetulnya kita mengharapkan masyarakat itu peran serta aktif. Bagaimana mereka menginformasikan, contoh ketika di sekeliling masyarakat ada masyarakat melihat pemuatan rokok ilegal. Karena pemuatan itu tidak serta-merta ada di gudang, bisa di tempat, bisa di jalan, bisa ya dimanapun. Nah itulah peran serta masyarakat aktif. Bagaimana aktif masyarakat memberikan informasi, bagaimana masyarakat aktif untuk tidak menggunakan rokok ilegal. Karena dengan mereka tidak membeli rokok ilegal, mereka termasuk menyumbang penerimaan kepada negara. Seperti itu mungkin Mbak. Iya gitu ya. Jadi emang kita selalu butuh ya kontribusi aktifnya masyarakat ya. Iya, karena yang menggunakan balik lagi masyarakat. Iya, gitu. Sebetulnya kan feedbacknya balik ke masyarakat lagi. Iya benar. Dan kita harapin juga kesadaran masyarakat akan bahaya rokok ilegal itu semakin meningkat ya. Iya benar. Sekali. Kalau yang program tahun sebelumnya nih Pak, gimana sih Pak kinerjanya? Ya kalau kinerja ya, ini jadi kayak kuliah kita bicara kinerja. Ya. Berat. Betul. Sebetulnya dari 2016 kita sudah melakukan operasi gempur. Memang kode-kode operasi selalu berubah. Kalau mungkin 2016 bicaranya operasi halilintar. Kemudian 2017 bicaranya menjadi operasi patuh. Kemudian selanjutnya berubah lagi jadi Apadan. Kemudian 2018 kita mencoba format baru dengan nama Operasi Gempur.
ini Gempur ini bukan hanya BKCHT, ya semuanya, termasuk BKC yang diamanatkan kepada kita seperti itu. Kemudian extra effort Gempur, sebetulnya kalau bicara Gempur relate juga dengan survei. Bagaimana Gempur ini bisa menekan survei rokok ilegal. Istilahnya memang tahun lalu agak tinggi dengan 6,8%, tapi kita melihat dengan adanya operasi ini sebetulnya kalau teman-teman dari peneliti bilang kalau nggak ada operasi Gempur, kalau tidak ada pengawasan bea cukai bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Karena kita lihat tahun lalu kita penindakan 720 sekian juta batang seperti itu. Nah, itu 40%-nya disupport oleh operasi Gempur. Sama seperti tahun ini. Sekarang begitu kita operasi Gempur, kita apresiasi juga ada beberapa kantor yang melakukan capaian istilahnya penindakan yang lumayan besar, ada yang 8 juta batang, ada yang 2 juta batang gitu loh. Ini kita apresiasi buat teman-teman di Satker setempat. Bagaimana teman-teman tuh extra effort di Gempur seperti itu. Gitu Mbak. Oke Pak. Nah kalau untuk titik rawannya nih Pak, peredaran rokok ilegal, bisa dijelasin nggak Pak? Di mana aja nih titik rawan? Kalau titik rawan kita bicara dari produksi. Kalau produksi mungkin sekarang ada tren yang agak menarik. Bagaimana kalau dulu kita taunya produksi itu daerah Jawa ya, Jawa Timur, Jawa Tengah gitu kan. Nah, sekarang ada mulai bergeser bagaimana rokok impor menjadi momok juga buat kita. Wow, rokok impor. Ya, berarti produksi itu, produksi ini kita bicara bukan produksi dalam negeri saja. Anda dapat produksi luar negeri. Bagaimana kita menguatkan daerah pesisir kita untuk menangkal rokok ilegal. Seperti jadi itu. berarti kita nggak ngawasin yang di dalam negeri aja ya Pak? Di luar negeri. Ya, karena rokok impor ini ya ternyata ya malah jadi kalau kita merajalela. petakan, ya Pulau Jawa ini ada distribusi, ada produksi sendiri, terus daerah pesisir juga merupakan suatu sentra produksi dengan rokok impornya seperti itu. Ini yang harus kita kuatkan. Makanya saya bilang tadi, bagaimana kita menguatkan poros-poros kita, baik dari poros pesisir, poros produksi Pulau Jawa seperti itu. Bagaimana kita bisa memfeeding informasi, melakukan kegiatan penindakan seperti itu. Iya, karena kalau kita di pusat juga pasti kalau baca berita tentang penindakan rokok ilegal tuh nggak cuma di Jawa gitu ya, El. Iya, di daerah-daerah Sumatera. Iya, Kalimantan pun banyak gitu ya Pak ternyata ya. Bahkan mungkin ada yang melakukan penindakan ya melakukan extra effort gitu loh. Kita selalu buat mereka gitu loh. Kita angkat topi lah, kita apresiasi kadang-kadang bagaimana mereka istilahnya mengorbankan jiwa raganya, betul. tanpa memikirkan keselamatannya seperti itu. Ya kita apresiasi buat mereka, bagaimana mereka bekerja berdedikasi seperti itu. Mungkin kalau Mbak kerja di sini office hour, mereka meja gitu nyaman gitu ya Pak sampai subuh ya, nggak tidur, kejar-kejar sama penyelundup. Gitu. Kita apresiasi buat teman-teman kita seperti itu. Itu Mbak. Oke, nah kalau tadi kita udah ngomongin titik rawan gitu ya. Sekarang kita pengen tahu nih Pak, hukuman atau punishment bagi yang terlibat peredaran rokok ilegal. Makan, jadi kayak kuliah lagi. Bahasnya intinya kalau hukuman rokok ilegal ada 2. Buat yang memproduksi ataupun yang memasarkan. Bisa berupa sanksi administrasi, bisa berupa pidana denda seperti itu. Kalau pasal-pasalnya nanti kalau saya jelaskan bisa satu SKS ya Mbak Eli ya, jadi kayak kuliah saya nanti memberikan penjelasan karena kalau saya lihat ini biar lebih simpel, lebih masyarakat paham. Untuk rokok salah peruntukan itu kita kenakan denda administrasi untuk salah pabrikan ya. Nah, nanti Mbak ini atau sahabat BC ataupun ini kalau lagi assessment pasti ada nanti pertanyaannya. Harus dicatat nih jaga-jaga. Ya, jadi buat penguatan internal juga. Jadi kalau salah peruntukan personal kenakan denda administrasi. Nah, sisa 4 tadi yang bekas, palsu, polos, kemudian salah personalisasi dikenakan hukuman pidana. Nanti pidana ini bisa untuk pasal-pasal genap bisa dikenakan
ultimum remedium seperti itu. Itu baru juga diberlakukannya kan Iya. ya Pak ya? Tuh. Boleh dijelasin sedikit nggak Pak? Boleh. Banyak juga nggak apa-apa ya. Nah, ntar kalau banyak jadi kelas. Jadi kelas. Kalau kelas beda lagi Beda tarifnya lagi soalnya. Silakan Pak, ultimum remedium Pak. Kalau UR itu ada 2 tahap. Bagaimana UR itu kita terapkan pada tahap penelitian. Ketika ada pidana denda itu kita melakukan penelitian. Apakah kegiatan ataupun apa istilahnya activity ini merupakan suatu tindak pidana. Ya. Nah, ketika ini dalam penelitian dan ditentukan sebagai tindak pidana, maka kita menawarkan untuk ultimum remedium bahasa simpelnya. Itu dengan denda 3 kali seperti itu. Denda 3 kali. Jadi iya. hanya membayar denda gitu aja ya Pak ya berarti ya. Oke. Kemudian untuk yang ketika sudah menjadi penyidikan atau sudah timbul PDP, perintah dimulai penyidikan, itu bisa dilakukan dapat dilakukan UR atau ultimum remedium dengan denda 4 kali seperti itu. Denda 4 kali. Oke. Itu Jadi ultimum ada- remedium. Ultimum remedium. Kalau pidana ada nggak Pak? Ya itu pidana itu. Pidana itu setelah itu kena denda. Oke. Jadi Jadi kalau pidana misalnya- untuk yang pasal genap. Nah dengan ultimum remedium itu nggak kena pidana Nggak kena lagi pidana gitu lagi. ya Pak ya. betul. Oke. Oke. Nah, kita juga mau salam-salam nih Pak sama bukan cuma tadi dari mana? Satpol PP Lamongan ya. Sekarang ada dari Gresik. Wih, Satpol PP Gresik ya Juga luar turut biasa mendengarkan ya siaran pada pagi hari ini. Nah, kita bakalan ngebahas tentang kolaborasi Dan tapi sinergi ya. Tapi break dulu kali ya biar Boleh. kita mempersilahkan Pak Umay istirahat sebentar. minum teh dulu. Stay tune ya sahabat BC, abis ini kita bakal bahas tentang kolaborasi di Operasi Gempur. Iya. Bapak batuk parah nih. Berhenti merokok lah Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya. Aduh, iya nih Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan Bu. Wah, hati-hati loh Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok. Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak Center Bravo Bea Cukai di 1500225. Kanal BC Radio, Custom News and Entertainment Station. Balik lagi sama Yela dan Eli di Inspirasi Pagi. Betul, dan masih ada Pak Umay juga ya. di Iya, Pak Umay Kepala Seksi Penindakan Cukai nih yang dari tadi udah ngajakin kita diskusi tentang rokok ilegal dan sama Operasi Gempur. Nih, sebelum masuk ke pertanyaan selanjutnya, kita ada pertanyaan dari masyarakat ya yang menghubungi lewat Dari WhatsApp. sahabat BC. Dan sahabat BC. Oh, masyarakat ya? Karena Operasi Gempur tadi nih, Iya. jadi keingetnya masyarakat. Dari sahabat BC ada atas nama Bapak Alfani Cahyadi. Pertanyaannya, izin kalau dianalisis tren yang selalu meningkat baik hasil penindakan maupun case yang ada ini bisa dilihat jadi 2 sisi. Apakah gempurnya makin menggigit atau rokok yang bocor yang makin banyak? Mau denger dong tanggapan Mas Umay. Ih, Aduh. akrab nih kayaknya. Akrab iya, deket kayaknya ya. Kalau bicara rokok ilegal dari dulu nggak pernah habisnya. Ya. Sekarang ada tren baru. Bagaimana orang yang memproduksi rokok ilegal itu merasa nyaman produksi di tempat legal. Ini yang mulai kita amati, seperti kita lakukan analisis seperti itu. Pak. Karena kita mempunyai tools tertentu untuk memantau bagaimana produsen-produsen rokok ilegal ini Ya. melakukan produksinya. Ya. Jangan sampai kan kalau kita lihat nih ada yang mulai ya karena nanti dari masyarakat loh itu kan pabriknya resmi gitu kan. Iya. Padahal kan belum tentu juga yang produksinya Ya. di tempat memproduksi yang legal. Legal. Karena Oke. kalau saya bicara ini karena kita menemukan fakta bahwasannya memang ada perusahaan-perusahaan yang masih nakal Masih seperti nakal. itu gitu.
Kalau kita bicara nanti cuma analisis tanpa bukti kan susah. Tapi kita bisa menemukan bukti fakta bahwa memang ada indikasi ya nyaman produksi ilegal di tempat legal. Karena kalau masyarakat lihat kan, wah itu kan pabriknya legal. Produksi beneran rokok. Padahal kita nggak tahu dia itu. Makanya kita perlukan peran serta masyarakat, terus peran aktif dari kita juga seperti itu. Memang selama ini rokok ini dengan tingginya harga rokok legal, mau tidak mau, suka tidak suka, rokok ilegal semakin meningkat juga. Tapi itu tadi kebijakan 4 pilar itu yang seperti saya sampaikan tadi. Kita harus mempertimbangkan itu semua. Kalau kita cuma sekedar menekan rokok ilegal, kasih aja murah semua. Iya kan? Tapi nanti angka prevalensi merokok, penerimaan negara itu tidak bisa tercover seperti itu. Ya memang ya dari dulu ya semakin meningkat terus. Bagaimana penindakan kita semakin meningkat juga. Seperti itu. Kita juga apalagi sekarang nih seperti Mbak Eli bilang tadi, adanya platform digital e-commerce. Orang jualan rokok ilegal semudah orang jualan daster. Betul nggak? Iya benar. Kalau Mbak Eli atau Mbak Yela lihat toko yang warna hijau, orange ataupun merah dan biru, itu pasti ada penjualan rokok ilegal. Karena dimudahkan seperti itu. Di media sosial juga pernah saya lihat sih Pak, di komunitas-komunitas gitu. Komunitas juga sama, itu juga ada. Itu jadi bagaimana kita juga harus berstrategi. Seperti Gempur nih, kita nggak cuma berstrategi di warung doang. Kita turun di PJT. Bagaimana kita melakukan cyber war. Cyber war ya kita cyber crawling lah. Seperti itu. Jadi ya bagaimana kita melakukan take down platform e-commerce seperti itu. Itu effort kita juga semua. Jadi seperti cuman rokok-rokok kecil, enggak. Semua platform termasuk nanti kita sasar adalah jalur distribusi, mungkin produksi seperti itu. Gitu. Jadi update aja kemarin ya teman-teman di daerah pesisir berhasil melakukan penindakan ya lumayan luar biasa. 8 juta batang kan itu luar biasa. 8 juta batang ya. Dan itu rokok impor atau rokok impor seperti itu. Pesisir soalnya ya. Ya, jadi ya inilah sinergi kita dari hulu sampai hilir seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang sinergi nih, menyambung Pak Umay tadi. Nah, dalam pelaksanaannya nih Pak, pelaksanaan operasi Gempur, kita tuh udah sinergi dan kolaborasi dengan pihak mana aja? Kalau bicara sinergi, harusnya Bea Cukai sinerginya ke semuanya, Pak. Mbak, ya. Ke semuanya. Nggak cuman aparat penegak hukum, ke masyarakat pun harusnya sinergi, betul nggak? Ya, dengan siaran-siaran seperti ini, dengan sosialisasi, itu kan sinerginya kita juga, sinergi juga. Bagaimana seperti saya sampaikan tadi, penanggulangan rokok ilegal ini bukan tugas Bea Cukai aja, masyarakat juga, APH yang lain juga sama. Kita memberikan pengertian kepada mereka juga seperti itu. Sebetulnya kolaborasi itu sudah dilakukan berupa ya ada PKS, perjanjian kerjasama seperti itu, baik dengan TNI AD, kemudian dengan Kejaksaan Agung seperti itu, dengan Polairut. Kemudian kita juga kerjasama dengan unit-unit supported seperti PLN seperti itu. Termasuk kita kolaborasi juga dengan Satpol PP atau pemerintah daerah, pemerintah provinsi untuk utilisasi DBHCHT seperti itu. Jadi semua merasakan. Karena gimana? Kalau kita bicara dari sisi di pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, dengan berkurangnya atau menekan rokok peredaran ilegal, otomatis kan rokok legalnya meningkat. Iya, betul. Otomatis DBHCHT mereka akan semakin meningkat juga ya, Pak ya. Gitu. Jadi makanya sering banget kita ya dengar berita tentang kolaborasi antara Pemda sama Bea Cukai gitu ya. Dan makanya aparat juga penegak hukum juga. Iya, makanya juga banyak nih teman-teman Satpol PP dengerin hari ini. Bentuk apresiasi juga mungkin ya. Ya, betul. Iya, benar. Jadi emang selain upaya represif gitu ya Pak ya, di operasi Gempur ini juga ada preventif tadi yang kayak Pak Umay bilang, dengan jalin kerjasama, sosialisasi segala macam juga. Mungkin ini bisa juga menjawab pertanyaan dari sahabat BC ya, Bapak Ibrahim Arif yang menanyakan tentang kerjasama sama APH bagaimana. Kemudian tidak kita pungkiri ada aparat penegak hukum yang membantu, namun ada cerita di belakang soal backing yang entah bagaimana kebenarannya. Mungkin bisa ditanggapi Pak Umay. Ya, itulah makanya ada kita gunanya PKS. Bagaimana kita memitigasi risiko ketika ada keterlibatan, gitu. Karena dengan adanya PKS itu kita bisa melakukan treatment. Bagaimana kita menyelesaikan suatu
penindakan atau Iya. permasalahan. Oh, Apakah itu yang melibatkan secara langsung ataupun tidak langsung. Nah inilah dalam PKPS inilah kita mencoba memitigasi risikonya seperti itu. Ya kalau nanti ya mohon maaf nanti kalau ada keterlibatan ya unit mereka lah yang akan menangani, bukan dari kami. Oh, Gitu. Oke, Seperti jadi itu. masing-masing aja gitu ya, Pak ya. Masing-masing untuk personalnya, tapi Iya. untuk barang lah tetap di istilahnya diamankan oleh Bersama pihak gitu bea ya, cukai sinergi. bersama, sinergi. Ini salah satu bentuk sinergi juga gitu loh. oke. Gitu, Pak, Mbak. ini agak out of topic tapi tadi tuh kolaborasi Bapak nyebutin PLN ya? Yes. Nah itu Jadi penasaran dari mana ya? Iya, benar. Biar gampang nanti kalau nyalin listriknya, Mbak. oh iya. Serius nih Pak? Serius. Beneran. Ini juga salah satu apresiasi buat teman-teman PLN. Oke. Jadi gini. Beneran nih jadi. Beneran. Iya. Saya jadi ketawa. Jadi kalau PLN kita utilisasinya di terkait data. Oh, oke. Gitu. Jadi kita bagaimana kita melakukan analisa resiko terhadap suatu PR dengan melihat analisa data listrik mereka seperti itu. Wow. Sampai sebegitunya juga ya. Iya, tadi aja cyber crawling udah bikin kita tercengang gitu ya. Ini lagi kerjasamanya sama PLN. Iya. Ya. Wow. Luar biasa. Dan ini yang nggak diketahui oleh masyarakat luas gitu Iya, ya. betul. Karena selama ini yang kita tahu tuh paling cuma ya operasi gempur tuh Benar. di operasi pasar Operasi gitu ya, yang iya, nyasar betul. pedagang-pedagang Pedagang kecil. Padahal Ternyata- sebenarnya di balik itu tuh Wow, panjang luar nih biasa ya. ceritanya. Ya nih. memang bea cukai nggak cuma sekedar penindakan, ada unit intelijen di situ. Iya, betul. Bagaimana kita menganalisis data seperti itu, menganalisis perilaku, Iya. gitu. Karena sama seperti narkoba, rokok ini selalu berubah polanya. Ada yang dulu mungkin cuma sekedar dimasukkan dalam truk dikirim. Sekarang sudah mulai bergeser. Yang paling canggih pakai mobil mewah pun ada. Wow. Pakai Alphard. Ada di salah satu satker yang menindak ya di dalam mobil Alphard. Mobil bagus. Ada Pajero. Siapa yang bisa menebak ada rokok ilegal di dalam Ya. mobil itu gitu ya? Ya itulah analisis data informasi intelijen yang kita olah seperti itu. Jadi kita Oke. bisa melakukan intercept penindakan seperti itu. Jadi ya balik lagi kita juga sama harus belajar. Ya. Mungkin dulu nggak pernah cyber crawling, sekarang cyber crawling. Yang dulu benar. narkotika sekarang Ya, juga bergeser ke betul. sini juga. Jadi kita utilisasi semua seperti itu. Kita selalu mengikuti perkembangan. zaman. Kalau orang kirim truk ya udah isinya rokok toh. Sekarang nggak, nanti ada Macam-macam di kelapa dalamnya mirip gitu. merek rokok juga ada. Jadi ada orang ada kelapa di bawahnya rokok. Seperti Iya, itu. iya, Ada kompartemen khusus juga. Seperti itu semua ya kita utilisasi terus seperti itu. Iya. Jadi penyelundup selangkah bea cukai harus 2-3 Dua, tiga langkah langkah. lebih Betul. maju gitu ya. Benar-benar. Nah tadi Pak Umay juga bilang kalau misalnya nggak cukup nih kolaborasi hanya dengan APH gitu kan ya, Tapi atau juga instansi dengan lain, masyarakat. tapi juga butuh dukungan dari masyarakat. Iya benar. Nah kalau misalnya ada nih masyarakat yang mau menginformasikan indikasi peredaran rokok ilegal bisa kemana sih Pak Umay? Gimana Mbak? Sorry. Kalau misalnya ada masyarakat yang mau laporan nih ada indikasi peredaran rokok ilegal, nah itu bisa kemana tuh Pak Umay? Bisa ke satker setempat atau kan bea cukai punya hostnya, punya Teleponnya, kontak kontak centernya centernya. gitu ya, benar. Bisa DM Instagram kalau nggak salah dari teman-teman humas pun sering memberikan feeding informasi seperti itu. Sama nanti semua kanal BC bisa dihubungi. Istilahnya saluran BC itu bisa dihubungi. Semua untuk informasi rokok ilegal selalu kita tanggapi, seperti kita tindak lanjuti berdasarkan validitas informasinya juga tentunya. Iya. Bahkan lewat si Puma juga kita tetap tindak bisa juga lanjuti. ya, Pak, Iya. Oh iya benar-benar. Nggak Iya, cuma iya, iya. sekedar menurut hemat saya ya teman-teman seluruh satker setempat yang membuka saluran seluas-luasnya. Betul. Jadi kalau Gitu. yang si Puma tadi tuh memang Bea Cukai itu punya website gitu kan di www.beacukai.co.id/pengaduan. Jadi nanti Oke, sahabat BC itu bisa banget untuk kalau memang punya informasi bisa informasi ini lewat itu atau mungkin tadi yang kata Pak Umayu tadi lewat kontak center 1425. Atau datang ke kantor-kantor bea cukai Iya, ya benar, di kantor Bea berbagai Cukai daerah terdekat. ya. Jadi misalnya kejadian di Bogor ya silakan datang ke Bea Cukai Bogor. Betul. Lewat IG pun boleh, bisa-bisa lewat- aja. Iya, bisa. Media sosial Bea Cukai Pasti teman-teman atau dari Bravo humas pun bisa banget. akan memforward kepada Iya, kami. betul, Pak. Seperti kita. Benar. Jadi banyak banget apa ya kanal-kanal
Yang bisa di-reach ya sama masyarakat untuk Jadi kalau ngelaporin. memang tahu nih dapat infonya atau tahu informasinya di mana bisa banget untuk komunikasikan langsung dengan Bea Cukai. Oke Pak, kita sudah gak kerasa ya Mbak. Kita Iya, udah pertanyaan terakhir loh tadi itu ya. Seru banget ternyata ya. Gak kerasa ya 1 jam sudah bersama Pak Umay untuk menutup Siaran hari kita ini. ya. Atau ada pertanyaan lagi El? Dari Sepertinya sahabat belum BC? ada, dan Gak ada kita ya? masih menunggu. Oke. Mungkin kita mau nanya nih ke Pak Umay, ada pengalaman-pengalaman atau cerita-cerita berkesan gak sih Pak selama proses operasi gempur? Mungkin nggak di tahun ini aja, di tahun-tahun sebelumnya ada cerita-cerita berkesan nggak yang dialamin ketika proses operasi gempur ini? Operasi gempur yang berkesan. Ya. Semua berkesan. Berkesan lagi di sini, diwawancara di sini nih. Wow. Makasih loh Pak, kita apresiasi sekali. Ini kali kedua sebetulnya. Oke. Oke. Tapi ini yang berkesan ya Pak. Masih tetap. Kalau berkesan sebetulnya kalau dalam operasi gempur semua kita selalu level up semua lah. Ya. Semua kegiatan bagaimana istilahnya kerja keras teman-teman di pengawasan di Satker dengan extra effortnya mengorbankan diri, meninggalkan keluarga. Saya yakin kalau mbaknya tahu ini yang berpasangan dengan sesama BC Iya. akan selalu ditinggal seperti Ditinggal itu. ya, Pak. Bagaimana ya dedikasi mereka, itu yang saya salut dari teman-teman seperti oke. itu. Wah. Jadi kalau di tol itu nggak ngerjar pagi-pagi mbak, biasanya tengah malam, malam ya. pagi baru pulang seperti itu. Risikonya tinggi banget gitu ya Pak ya. betul. Kecelakaan segala macam. Ya kita apresiasi mereka lah seperti itu. Oke Pak Umay, ada closing statement untuk menutup siaran Oke. kita pagi ini? Kalau closing statement, bagaimana pertama kita melihat gempur rokok ilegal ini. Ini gempur rokok ilegal merupakan extra effort dari kami di pengawasan untuk mendukung industri yang legal, industri tembakau yang legal. Bagaimana kita untuk bisa mengoptimalkan atau memaksimalkan penerimaan di bidang cukai seperti itu, serta bagaimana konsumen bisa mendapatkan rokok yang ilegal. Oke. Gini logikanya, yang ilegal aja bikin sakit, gimana yang ilegal? Ya kan lebih parah lagi, nggak ada standarisasinya, Iya, betul nggak? Benar. Iya. Seperti itu. Kemudian bagaimana kita sebagai individu masyarakat untuk saling bekerja sama untuk menekan peredaran rokok ilegal ini, karena semakin ke depan tantangan kita semakin berat dengan platform digital seperti ini. Bagaimana peran serta kita seluruh masyarakat bahwa tugas ini bukan tugas kita aja. Ada tadi saya bilang PLN juga ada kontribusi di situ. Bagaimana dari APH juga ada kontribusi untuk membantu kita dalam menekan peredaran rokok ilegal, termasuk teman-teman dari pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi. Bagaimana mereka membantu kita untuk melakukan operasi bersama. Seperti Mbak tahu, kita cuma ada 16.000 pegawai, pengawasan kita dari Sabang sampai Merauke. Kalau kita nggak bersama-sama, kita nggak bisa melakukan pengawasan rokok legal itu. Dan terakhir, gempur rokok ilegal. Wih, Campur rokok ilegal ya. Terima kasih banyak ya Pak Umay ya, dan semoga sahabat BC juga bisa berkontribusi aktif betul ya El ya dalam penindakan rokok ilegal rokok ini. ilegal. Jangan beli, jangan Jangan mengedarkan mengedar, rokok ilegal, betul. dan laporin kalau misalnya ada indikasi peredaran rokok ilegal. Nah, untuk podcast ini, untuk sahabat BC yang mungkin terlewat, bisa banget untuk ngedengerin rekamannya ulang ya di podcast kanal Bea Cukai kita yang ada di Spotify, Google Podcast, dan Apple Podcast. Oke, that's alright for today's broadcast di Inspirasi Pagi. Abis ini bakal ada Jam rawan, terus ada obrolan seru sih ya, obsesi. Oke, so stay tune ya sahabat BC. Terima Iya. kasih. Terima kasih.